Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa li ummati ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah talim yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kenikmatan bisa hadir di tempat ini, dan semoga ini adalah salah satu bentuk usaha kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Karena menjadi sosok orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu harus membutuhkan sebuah usaha maupun pengorbanan yang tinggi, karena orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya akan banyak mengalami berupa halangan, rintangan, tantangan yang akan menghalangi dia untuk menuju setiap derap menuju kebaikan. Oleh sebab itu kita bersyukur masih saja Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala langkah kita sehingga bisa berada di tempat ini. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ah, mujahidin dan mujahidah, dan insyaallah sampai kepada kita yang masih konsisten komitmen di atas sunnah dan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita ucapkan kita sudah masuk di bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban. Bahkan tinggal beberapa hari lagi, bahkan tidak menghitung bulan lagi, tinggal menghitung mungkin tinggal beberapa minggu ataupun beberapa hari lagi kita akan menuju salah satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Ya, oleh sebab itu untuk kita memasuki bulan suci Ramadan ini, bulan yang sangat spesial, bulan yang sangat agung, bahkan bulan yang sangat dirindukan oleh setiap muslimin, ya. Bahkan di bulan itu ada salah satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dan itu tidak ada di bulan-bulan yang lain, melainkan di bulan suci Ramadan. Dan itu tinggal beberapa hari lagi, tinggal beberapa pekan ke depan, mungkin kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, ya. Pertanyaan demikian, apakah kita bisa sampai atau tidak? Ini tentunya kita tidak bisa pastikan, karena mungkin saja akan ada orang yang terhalangi, mungkin dia mati terlebih dahulu sebelum datang Ramadan, ya. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah sebagaimana yang ditujukan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, yaitu
Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, perjumpakanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Maka dengan berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, tentunya kita harus banyak-banyak menggali sesuatu yang berkenan dengan bulan suci Ramadan, agar supaya kita tidak salah langkah di dalam bulan suci Ramadan. Betapa banyak kita sering lihat orang-orang ya, banyak di luar sana, bahkan ada di sekitaran kita, di mana saja, itu dengan datangnya bulan suci Ramadan, mereka itu senantiasa memperindah sesuatu yang berupa fisikal yang nampak. Contoh, banyak di luar sana dengan akan ada momentum datang bulan suci Ramadan, itu ada yang memperindah rumahnya, ada yang memperindah ya, memperindah masjidnya, ada yang memperindah penampilannya. Maka ini wajar-wajar saja, dan ini hal yang positif-positif saja. Tapi esensi daripada bulan suci Ramadan itu bukan bukan hanya memperhias yang fisikal saja, memperhias sesuatu yang nampak saja. Bukan itu. Tapi esensi daripada bulan suci Ramadan datang itu bagaimana kita untuk senantiasa menyucikan diri. Yang mungkin masih ada punya hutang, ya, punya hutang puasa. Tahun lalu mungkin banyak bolong puasanya, maka harus ditukar. Sebelum datang bulan suci Ramadan harus ditukar dulu. Baru itu kemudian bisa menunaikan puasa yang berikutnya, puasa Ramadan berikutnya. Bagaimana mungkin antum ketika masuk bulan suci Ramadan masih punya utang, kemudian berpuasa lagi, ya. Maka ini kemudian kata para ulama, dilunasi dulu hutang itu, kemudian kita berpuasa Ramadan. Dan bulan Sya'ban hari ini, dan bulan-bulan sebelum itu, maka bulan-bulan yang kemudian dianjurkan untuk kita melunasi segala hutang-hutang kita, hutang-hutang di bulan suci Ramadan yang tahun-tahun lalu. Mungkin saja kita di tahun itu sakit, atau mungkin saja kita di tahun itu melakukan perjalanan mungkin yang menyebabkan kita tidak puasa, maka ditukar. Jangan bilang tidak. Ini harus ditukar. Kalau tidak ditukar maka tidak bisa kemudian dia masuk lagi bulan suci Ramadan. Karena masih memiliki hutang. Karena puasa ini adalah hak dia dengan Allah. Kalau amalan-amalan yang lain, ya itu untuk kita sendiri. Tapi untuk puasa itu untuk Allah. Sebagaimana Allah SWT sebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kullu amali bini Adam lahu illa siyam. Setiap amalan ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu bagi mereka. Mereka melaksanakan sholat itu hanya untuk mereka. Mereka bersedekah itu untuk mereka. Mereka menunaikan haji itu untuk mereka. Mereka tahajud itu untuk mereka. Mereka mengeluarkan infak itu untuk mereka. Illa siyam, kecuali satu, yaitu puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu dipersembahkan untukku, wa ana ajazi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas kepada setiap hamba-hambaku. Jadi kalau antum masih punya hutang, antum masih berurusan dengan Allah. Bagaimana mungkin antum mau masuk bulan suci Ramadan masih berurusan dengan Allah, ya. Ibarat antum mau pergi ke toko Reja, mau belanja di toko Reja, itu masih punya hutang banyak, ya. Mungkin sekitar antum berhutang mungkin sekitar 2 juta. Baru kemudian datang ke toko Reja mau belanja,
Ya, secara manusia kita perasaan ada utang anak itu di situ, anak takut ke sana, anak tidak mau anak tidak mau mau datang di toko reja mau beli di situ, ada utang banyak, ambil di toko sebelah. Begitu dengan manusia saya kita demikian, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang masih memiliki banyak hutang Ramadan dibayar. Ya, dibayar mulai sekarang. Maka Ramadan ini bukan hanya sekedar ajang kita untuk menghiasi rumah-rumah kita, ajang untuk menghiasi sesuatu yang bersifat fisikal, menghiasi rambut kita, menghiasi fisik kita, bukan. Tapi bagaimana mungkin kita membersihkan untuk menuju bulan suci Ramadan ini? Bagaimana kita kumpulkan untuk tobat kepada Allah, kemudian kita menuju bulan suci Ramadan? Bukan hanya sekedar ya, banyak di kalangan kita, banyak rumahnya yang kemudian dihiasi, diperbagus dan sebagainya. Ya. Makan cat diganti-ganti, warna-warni, pelangi, tapi kemudian hati mereka tidak bernilai di sisi Allah SWT. Hanya memperindah fisik saja. Makanya Allah SWT katakan, ya, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa amal. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan melihat daripada kalian wajah-wajah fisik kalian, ya, memperlihat. Allah tidak lihat rambut kalian, wajah kalian, warna kulit kalian, tidak, atau tidak melihat daripada rupa-rupa kalian, tampan kalian, tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala wala yanzuru ila suwari wala yanzuru ila amwalikum, dan Allah tidak akan melihat daripada harta-harta kalian. Rumah yang bagus, datang Ramadan ganti auto lagi, ya. Datang Ramadan ganti motor lagi. Datang Ramadan ganti rumah lagi. Bukan itu yang Allah lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat daripada hati kalian, wa a'malakum. Dan Allah melihat daripada amal-amal kalian yang telah kalian lakukan. Jadi buat apa ada motor yang bagus? Buat apa ada rumah yang bagus? Buat apa ada sesuatu yang bagus yang bersifat fisikal, tapi kemudian hati kita kotor di hadapan Allah. Puasa kita masih bolong-bolong banyak. Kemudian tingkah laku kita masih jauh daripada yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita perhatikan bersama. Datangnya bulan suci Ramadan itu bagaimana kiranya kita membersihkan hati kita, membersihkan segala apa-apa yang mungkin masih memiliki kekurangan dalam diri kita. Mungkin puasa kita masih kurang, tutur kata kita dengan orang masih kurang, ya. Aktivitas kita dengan lawan jenis masih saja ada. Aktivitas kita dengan sesuatu yang Allah larang itu masih ada. Maka mulai sekarang kita hentikan, karena ini berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu kalau sudah mencintai Allah, dia tidak akan memperhitungkan lagi dengan dunia, tapi kemudian dia memperhitungkan dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita perhatikan bersama, ya. Betapa banyak kita, ya, jatuh dalam hal tersebut, hanya jatuh dalam mempersiapkan masalah fisikal saja, sesuatu yang nampak saja, ya. Ada yang kemudian semua datang bulan suci Ramadan, semuanya dia pasti persiapkan, kayak di baras dia suka setumpuk-tumpuk, ya. Sampai-sampai dia sudah melihat orang lain yang kemudian mungkin saja dia bagi, disedekahkan sebagiannya. Ada yang kemudian, ya, dia pokoknya dipecet, karena dia lihat tetangga ini dipecet, tetangga dipecet 3 warna, dia punya dia bagi 5 warna. Padahal bukan itu yang esensi. Itu bagus,
Tapi persaingan yang begitu tidak bagus. Maksudnya memperindah rumah ya itu bagus. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai yang indah-indah, Allah suka. Tapi bukan itu yang esensi di dalam penyambutan bulan suci Ramadan. Itu disebutkan oleh para ulama, esensi yang sangat penting kita menyambut bulan suci Ramadan itu pertama adalah tulabul ilm. Kita belajar menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu berkenaan dengan Ramadan. Ya. Kita mempelajari sesuatu yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Kita harus memiliki ilmu tentang bulan suci Ramadan agar supaya kita tahu persis bagaimana kita ketika di dalam bulan suci Ramadan apa yang harus kita lakukan supaya tidak salah melangkah. Datang bulan suci Ramadan, makanya kenapa banyak orang yang salah melangkah di bulan suci Ramadan? Datang bulan suci Ramadan, apa yang terjadi? Malam pertama, langsung persiapkan motor yang paling bagus. Padahal itu tidak penting di bulan suci Ramadan. Persiapkan mana motor yang cuma 3 hari, habis 3 hari putus, sudah rokok di jalan. Ini karena tidak memiliki ilmu yang kemudian dia masuk di bulan suci Ramadan. Ya. Maka kita harus memiliki ilmu dasar-dasarnya supaya kita tidak salah di dalam bulan suci Ramadan, tidak memahami bahwasanya puasa itu hanya 3 hari. Tidak ada puasa 3 hari ya. Puasa 3 hari itu puasa lo setan itu. Oke, kalau ada yang bilang puasa itu cuma 3 hari, puasa lo setan itu. Ya puasa itu yang kemudian ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan antum yang menentukan. Yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Maka kemudian ini harus kita tempuh. Para sahabat dulu itu ya, bulan suci Ramadan pernah datang waktu perang. Mereka menggali parit ya untuk musuh, orang kasih jatuh di situ. Itu mereka dengan keadaan puasa. Bahkan tak satu pun dari para sahabat yang kemudian maka sebatal lebih puasa, tetap semangat. Kalau orang marwah puasa sudah datang tengah hari, so jam 12, sebab palaka di awal di Mesir. Mau tidur ya, habis basahur, kemudian dia bastafur sedikit di jalan pagi, salat subuh, kemudian jalan pagi, kemudian dia habis jalan sebelah jam 10, tidur sampai jam berapa? Sampai jam 6. Wa'iyadzubillah. Ya, ini bukan puasa. Cuman kemudian ini adalah menyanyiakan. Ya, maka datangnya bulan suci Ramadan kita harus memiliki ilmunya agar supaya kita tidak salah langkah. Ini harus kita perhatikan bersama ya. Pertama kita harus memiliki ilmu tentang bulan suci Ramadan. Apa yang kita harus lakukan di bulan suci Ramadan? Apa itu siam? Apa itu puasa? Ya. Karena di bulan puasa ini ada 2 yang sangat spesial. Di pagi hari dengan yang di malam hari. Riwayatnya beda-beda tipis. Ya. Hampir sama DP redaksi. Tapi riwayatnya redaksinya ada sedikit yang berbeda. Tapi hampir sama. Riwayat yang pertama untuk di malam hari itu Nabi SAW mengatakan man qama Ramadan. Ya. Riwayat yang pertama di pagi hari ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi SAW, siapa yang datang di bulan suci Ramadan kemudian dia berpuasa, man shoma, berpuasa tentunya kalau berpuasa berarti di pagi hari. Ini di pagi hari. Man shoma Ramadan. Siapa yang menahan berpuasa ya, di pagi hari sampai terbit fajar, sampai tenggelamnya matahari. Man shoma Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dengan penuh pengharapan berharap ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi.
maka Allah SWT langsung akan menghapuskan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Syaratnya dua, yaitu beriman dengan penuh keimanan, ya, wahtisaban, dan penuh pengharapan. Jadi bukan hanya sekedar puasa, yaitu puasa menahan kemudian dia banyak tidur, bukan. Tapi kemudian dia berpuasa, kemudian banyak harapannya, kemudian dia isi dengan amal soleh di pagi hari itu, dengan kebaikan-kebaikan, sholat 5 waktu. Ada kemudian orang yang penting sebab puasa, sewaktu sholat itu, puasa apa? Berarti orang apa? Jadi ini ya, puasa itu harus sholat. Jangan karena puasa. Tidak ada guna puasa kemudian tidak sholat. Tidak akan kita bisa terima. Karena yang pertama dihisabkan sholat kita. Ketika sholat kita baik, maka puasa akan ikut baik. Kalau sholat kita buruk, puasa juga akan ikut buruk. Tidak dinilai oleh Allah. Ya, jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini harus kita perhatikan. Ya. Itu ya, riwayat yang pertama. Itu di pagi hari. Kita menahan saja, berpuasa dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, di pagi hari, kemudian antum menahan. Apa itu puasa? Apa itu puasa? Puasa itu kemudian kalau dijelaskan dalam kitab ini, yaitu kata para ulama kita, as-siyam itu kata lain daripada al-imsakun anil maftori ala wajhi makhsus, ya. Yaitu al-imsak, yaitu menahan diri, ya. Menahan diri kita, yaitu anil maftori, menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa ala wajhi maksus, yaitu membatalkan daripada puasa dengan cara yang khusus. Yaitu puasa itu sesuatu yang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari cara yang khusus. Ya. Kita menahan diri sesuatu yang Allah larang. Anak pernah masih mahasiswa, Ustadz kan dia bilang di ini itu kan di puasa yang dilarang makan dan minum. Ya. Ada yang bilang pas saya kan, dia bilang puasa itu menahan makan dan minum. Berarti barokah tidak apa? Kan tidak makan, tidak minum. Ya. Berarti barokah tidak apa? Makanya definisinya itu bukan begitu, bukan menahan diri dari makan dan minum, bukan. Tapi puasa itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri anil maftori, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Makanya kita harus dalam ini untuk puasa supaya kita tahu persis al-al memasukkan sesuatu puasa. Contoh memasukkan sesuatu. Contoh kalau antum suntik, kalau suntik itu mengandung zat makanan, maka dia batal puasa. Harus kita tahu itu lagi. Infus juga demikian. Kalau infusnya mengandung zat penukar makanan, maka batal puasa. Maka ini kita harus tahu persis, kita masuk dalam agar supaya kita tahu persis tentang berkenaan dengan puasa. Ya, ini kita harus pelajari dengan tekun, ya, tentang berkenaan dengan puasa. Jadi jangan diartikan ya, kalau ada yang bilang puasa itu menahan diri daripada makan dan minum, dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, ini puasa orang jaga barokah. Maksudnya orang batangkis akan Ustadz kan orang bilangnya dilarang itu makan dan minum, berarti barokah tidak ada. Ya ini sama saja. Yang dilarang itu bukan begitu definisinya, tapi definisinya al-imsak anil maftori ala wajhi maksus, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara yang khusus. Ya.
menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang harus kita perhatikan bersama. Puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Memakan, meminum, memasukkan segala sesuatu. Contoh, antum memasukkan memasukkan jari sampai kemudian memaksakan memuntah, itu batal puasa. Apalagi memasukkan kain sampai antum ketelan, batal puasa. Sebagian ada yang mengatakan menggali telinga. Ada pokoknya hal-hal yang membatalkan banyak. Makanya yang dianjurkan bagi kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan, maka itu mempelajari daripada ilmu tentang berkenaan dengan Ramadan. Ini yang pertama. Ini tentang puasa. Ini riwayat tentang puasa. Kemudian ada riwayat yang kedua. Ini keutamaan di bulan suci Ramadan itu ketika kita berada di malam hari. Kata Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qama, yaitu banyak berdiri, kalau di pagi hari itu berpuasa sambil menjaga sholat malam. Tapi kalau di malam hari, man qama Ramadan, setelah berbuka, maka kata Nabi, siapa yang paling banyak qama, banyak berdiri, maksudnya banyak melakukan sholat, wahtisaban, man qama Ramadan, siapa yang banyak berdiri melakukan sholat di malam hari di bulan suci Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh pengharapan, ghafira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah SWT akan memberikan ampunan bagi segala dosa-dosa yang telah berlalu. Luar biasa ya. Antum memperbanyak mereka sholat tarawih, sholat tarawih. Silakan mau yang 23 rakaat beserta dengan witir, atau mau yang 11 rakaat beserta dengan witir, silakan, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah bagi kita itu adalah yang cepat sholatnya, yang sudah tidak ada tumanina, sudah tidak ada rukun-rukunnya, dia patah Al-Fatihahnya sudah tidak jelas, bacaan surahnya sudah tidak jelas, rukunya sudah tidak jelas, mana ruku, mana i'tidal, mana sujud, cepat-cepat sekali sudah tidak ada tumanina. Maka ini yang dicela oleh para ulama, yang dilarang oleh para ulama. Tidak jadi masalah 23 maupun 11 rakaat. Yang jadi masalah itu adalah terlalu terburu-buru di dalam sholat. Karena terburu-buru ini disebutkan di dalam riwayat dalam Kitabul Jami', dalam Kitabul Jami' karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu disebutkan maksudnya dalam sebuah riwayat itu adalah orang-orang yang terburu-buru itu bagian daripada syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu adalah perkara yang datang dari syaitan. Betapa banyak akan lahir para imam yang lincah 7 menit 23 rakaat hanya dengan 7 menit 23 rakaat. Luar biasa, kalah-kalah Nabi. Maka kemudian sholat tercepat Jadi bulan suci Ramadan ini bukan ajang untuk kemudian bersaing cepat sholat kita, bukan. Tapi kemudian bagaimana sholat kita itu kita tunaikan dengan penuh keimanan. Makanya Nabi bilang, man qama imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang kemudian banyak mengerjakan sholat di malam hari, itu termasuk sholat tarawih, maka kemudian dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan,
maka dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni. Bagaimana antum bisa menumbuhkan keimanan kalau sholatnya antum terlalu cepat, ya, terlalu kilat? Maka yang dibutuhkan bagi kita adalah untuk senantiasa mendalami daripada yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan, supaya kita tidak salah melangkah di dalam bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tekankan bagi teman-teman, yang kedua itu senantiasa untuk menukar puasa yang telah berlalu. Mungkin saja ada antum kekurangan dulu, ditukar mulai sekarang, ya, ditukar mulai sekarang. Coba-coba, ini masih beberapa minggu, ya, beberapa minggu bulan suci Ramadan akan datang. Maka yang masih punya utang Ramadan dibayar mulai sekarang. Yang masih ada utang Ramadan, usahakan supaya ada bentuk usaha kita di hadapan Allah. Niatkan untuk menukar puasa, ya, puasa umpama ada yang bolong 2 hari, ya, ditukar mulai sekarang. Jangan ditunda-tunda, karena menunda-nunda itu datang dari syaitan. Kita mulai, ya. Kemudian yang selain itu, senantiasa kita bertobat dari dosa-dosa kita. Mungkin antum yang mungkin masih banyak dosa, ya, yang mungkin, ya, Ramadan biasa jadi momen untuk kita untuk sholat. Gunakan mulai sekarang kita, ya Allah, jadikan Ramadan ini ke depan adalah ajang hamba untuk senantiasa bersungguh-sungguh kepadamu, dan terakhir kali hamba jatuh kepada maksiat lagi. Kemudian mulai sekarang kita coba latih untuk menuju bulan suci Ramadan. Antum biasa untuk sholat malam, antum biasakan untuk memperbanyak sholat, ya. Latih mulai sekarang supaya datang di bulan suci Ramadan tidak tak kaget itu pinggang. Biasanya orang malas sholat di bulan suci Ramadan, sholat tarawih apalagi sering dicepat-cepatan karena takut tak kaget itu pinggang, ya. Takut terlalu lama dan sebagainya. Ini pengaruh karena tidak terbiasa. Maka biasakan mulai sekarang. Ini biasakan mulai sekarang. Kemudian selain itu, antum senantiasa memperbanyak meminta maaf, silaturahmi dengan keluarga, dan banyak meminta maaf. Mungkin ada dosa kepada kedua orang tua, mulai datang kepada kedua orang tua. Mungkin antum ada kesalahan kepada tetangga antum atau terhadap saudara-saudaranya antum, mulai sekarang sebelum datang bulan suci Ramadan. Karena tidak akan bulan suci Ramadan, supaya bulan suci Ramadan kita tinggal action untuk senantiasa kita beramal. Kita saling maafan, meminta maaf dengan keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, termasuk ibu kita yang telah melahirkan dan telah mengandung, ya, dalam menyusui kita sejak kecil hingga sehingga kita menjadi dewasa sampai sekarang, ya. Maka ini kita harus perhatikan bersama, ya. Mungkin ini beberapa yang harus kita perhatikan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itu yang pertama, senantiasa kita memperhatikan, mempelajari ilmu yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan, ya, yaitu kita belajar tentang fikih-fikih puasa. Yang kedua, senantiasa kita belajar tentang kita senantiasa membayar hutang puasa kita. Kemudian berikutnya kita senantiasa bertobat di hadapan Allah SWT. Mungkin banyak dosa, kemudian kita niatkan tinggalkan dan jangan diulangi lagi. Hati-hati ketika dosa itu sering terulang di dalam kehidupan kita, yang dikhawatirkan kita mati di situ. Maka sebelum kita dipanggil Allah dalam hal tersebut, mulai sekarang kita bertobat atau berhenti dalam perbuatan tersebut. Kemudian yang berikutnya, senantiasa antum memaafkan, meminta maaf sama kedua orang tua, tetangga, andai tolan, ya, keluarganya antum, saudaranya antum, untuk senantiasa antum menyambut bulan suci Ramadan. Ini yang paling esensi ini yang paling
penting di dalam menyambut bulan suci Ramadan, bukan memperbagus rumah. Memperbagus rumah itu bagus, tapi itu tidak sangat penting. Tapi yang paling penting yang tadi saya sampaikan, memperbagus rumah ini hanya bagian daripada keindahan. Tapi kemudian yang kita bawa ke hadapan Allah SWT yang tadi saya sampaikan, dan semoga kita semua bisa melakukan hal yang tersebut dan kita bisa melaksanakannya, dan semoga dengan hal yang kita lakukan itu membuat kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah SWT, menjadi orang pribadi muslim sejati, dan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah SWT. Mungkin ini dari saya. Ada nallahu iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.